Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur atas nikmat, karunia dan rahmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari agama Allah dengan mempelajari ilmu alat yang dapat memudahkan kita memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itulah ummahati fillah rahimakumullah, di akhir zaman yang saat ini kita hadapi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi, dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi 'alal jamari. Ummahati fillah rahimakumullah, ya'ti 'alan nas, akan datang suatu zaman kepada manusia, zaman, waktu, akan ada suatu waktu atau suatu zaman kepada manusia atau bagi manusia. As-sabiru, orang yang bersabar. Ya, di antara para manusia ini ada orang-orang yang bersabar. Bagian dari isim fa'il, dari fa'ilun. Ya, orang yang bersabar. Fihim, di antara mereka atau di dalam mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Ala dinihi, yang berpegang teguh kepada agamanya di akhir zaman. Ada segolongan orang, manusia, di akhir zaman, orang yang bersabar, berpegang teguh kepada agamanya. Kal qabidi alal jamri, seperti, seakan, ibarat orang yang menggenggam. Al-qabid adalah orang yang menggenggam. Ya, orang yang berpegang. Ya. Apa yang dia pegang? Alal jamri, bara api. Ya. Ini menunjukkan bahwa perumpamaan yang bisa dicerna oleh manusia, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, orang yang berpegang teguh kepada As-Sunnah, akan mendapatkan perlakuan keras dan kesulitan-kesulitan dari ahli bid'ah, dari musyrikin, orang-orang yang menyimpang. Sehingga kita tidak boleh menyerah ketika seseorang belajar bahasa Arab dicemooh,
bahwasanya buat apa kita belajar bahasa Arab? Padahal kita sudah banyak bahasa di negeri kita, dari bahasa daerah masing-masing, bahasa Indonesia, ya. Tapi tidak dengan bahasa Arab. Buat apa? Apakah mau jadi orang Arab? Ya, tentu orang-orang yang seperti ini, ya, harus dibiarkan saja, jangan diladeni. Karena orang-orang yang seperti ini karena sebab kejahilan dan omongan orang-orang yang seperti ini, ya, seperti orang yang menggenggam bara api. Berat ujiannya, ya, fitnah, tentu akan difitnah, akan dibully, akan dicela, ya, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah, apalagi mempelajari bahasa Al-Qur'an, bahasa Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, ummahati fillah rahimakumullah, hendaknya kita menjadi hamba yang bermuhasabah, berintrospeksi diri, dan menjadi hamba yang bersabar. As-sabiru fihim ala dinihi. Orang yang bersabar di golongan para manusia yang berpegang teguh kepada agama Allah seperti orang yang menggenggam bara api. Berat, panas, ya, beban yang dipikul itu luar biasa. Itulah namanya hadhid dunia. Itulah namanya dunia. Tempatnya cobaan, tempatnya ujian, apalagi cobaan dan ujian dalam menuntut ilmu sharaf adalah hafalan. Ya, hafalan sharaf kita yang terkadang menjadi ujian bagi diri kita sendiri. Ujian yang terberat adalah pada diri kita. Ujian yang paling berat bukanlah dari orang lain, bukanlah dari lingkungan, tapi menahan diri dari diri sendiri, dari jiwa yang terkadang malas untuk belajar, dari jiwa yang terkadang mencampakkan sesuatu yang menjadi prioritas, ya, yang tidak menjadi prioritas diprioritaskan, yang menjadi prioritas diabaikan. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ummahati fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan perjuangan kita di dalam kitab tasrif. Alaysa kadzalik ummahat? Bala Ustaz. Bala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan lanjut ke pada halaman berapa, Ummah? Ada yang masih ingat? Oh, Ustaz, Nah, Afwan katanya mau mengulas yang Untuk PR. PR. Ya Ustaz. oh, PR Ya, ya. Ustaz. Yang mana PR-nya, Ummah? Yang pekan lalu Ustaz. Yang Al-Jazalah kalau nggak salah, isi ibu nggak masuk. Oh, Az-Zalzalah. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran Ibu Dian dan juga Ummahat yang sudah mengingatkan, ya, soal ataupun tugas yang kemarin, ya di dalam surah Az-Zalzalah, ya. Yang pertama ada 3 tugasnya, ya, mencari 3 fiil. Apa saja fiil tersebut, Ummahat? 4 Ustaz. Oh, 4 ya? 4. Yang pertama apa? Sebentar. Zilat, ya. Zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu ada kata akhrajat. Akhraja. Akhrajat, ya. Lalu apa lagi? Pola. Wala. Qala.
ya, sesuai dengan ayatnya dulu ya. Qala. Satu lagi. Auha. Ya, auha. Satu lagi auha. Nah, yang banyak di tasrifkan itu ada dua, ahrojat dan kola. Nah, kita harus merubah fiil-fiil ini menjadi fiil madhi dulu ummahat. Fiil madhi ya pada tasrif usul atau tasrif istilahi. Ya. Contoh pada kata zulzilat. Zulzilat. Zulzilat ini adalah fiil madhi majhul. Berarti fiil madhinya apa? Zalzala. 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 Ya. Akhrajat berarti fiil madhinya apa? Kharaja. Tuh kan. Akhrajat ini fiil madhi. Akhraja. Akhraja. Ini yang banyak salah nih. Ya. Akhrajat itu adalah fiil madhi hiya. Ya. Bukan kharaja. Ya, kalau kharaja harusnya kharajat. Kharajat. Tapi di sini akhrajat. Ya. Berarti a di sini adalah wazan yang saat ini kita akan bahas. Al-babul awal. Af'ala. Di halaman 62 ummahat. Sembari ummahat lihat mushaf tasrifnya apa? Buku tasrifnya ya. Ya, di halaman 62. Ya. Sudah dibuka ummahat? Khalas. Ya. Di situ ada kata af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, ini yang akan kita bahas nih. Ya. Berarti akhroja, akhroju. Ya. Bukan khoroju. Dia sudah beda bab, beda bahasan. Ya, bahasannya terkait dengan fiil thulasi mazid. Kalau khoroja masuknya fiil thulasi mujarrad. Iya. Beda tuh ummahat. Ya, oke lah kalau zalzalah kita memang belum belajar. Ya. Belum belajar zalzalah. Ya, zalzalah itu dari wazan fa'lala. Ya. Belum belajar ya fa'lala yufa'lilu. Ya. Banyak tuh. Ya. Ya. Karena kita belum belajar nggak ada masalah. Nah, akhroja juga belum belajar memang untuk sebagian ummahat gitu ya. Nah, tapi kita maklumi. Nah, hanya saja memang fokus kita di pelajaran shorof hari ini, malam ini adalah al-babul awal pada fiil thulasi mazid di halaman 62. Ya. Ya. Akhroja. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Berikutnya ada kata kola. Berarti dia fi'il madhinya apa? Qala juga, Ustaz. Sama. Nggak ada kata juga ya. Kola. Ya. Berarti kalau kola ini masuknya di bab berapa? Nah, itu belum ada di Belum sini. tahu. Belum tahu. Kenapa? Karena ada huruf illat.
Huruf illat itu ada 3 alif, Wow, ya. ya, Dan ya. waw dan ya. Baik, ya. Di situ ada huruf alif. Qala yaqulu. Ya. Maka otomatis dia keluar dari rumus. Ya. Rumus yang semestinya adalah fa'ala yaf'ulu. Aslinya itu fa'ala yaf'ulu qala itu. Qala yaqulu. Yaqulu. Ya. Maka dia keluar dari rumus. Ada nggak pelajarannya? Ada. Di jilid 3. Jauh. Jilid 2 dan jilid 3. Nah, jilid 2 dan jilid 3. Pengenalan di jilid 2. Ya. Nanti kita bahas juga pengenalannya, tenang saja Umahat. Jadi ini insya Allah isinya pada malam ini ya bermanfaat ya, materinya banyak. Ya. Selanjutnya, kalau kola berarti fiil tasrifnya gimana? Kola, Qalu. Qalat. kolat, Qalata. kolata, Qulna. kulna. Beda ya. Kulta, Qulta. kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, Qultunna. kultum, kulna. Yang mana? Betul. Ustaz? Kenapa? Aku tahu nih. Yang kolak ini yang mana ya Pak Ustadz ya? Wajennya. Belum dibahas, Budian. Jilid 3 Itu masa depan. pengenalan. Iya, masih jauh. Budian luar biasa semangatnya nih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Itu tidak ada di pelajaran kita saat ini. Ya. Tapi ada tapinya ya. Kalau Ummahat pengayaan materi itu ada nanti di jilid 2 halaman 2. Jilid 2 halaman 2. Karena Ibu Dian sudah nanya-nanya mulu nih. Jadi kita coba ya. Ummahat buka di jilid 2 halaman 2 ada tabel. Sudah dibuka belum? Buku tasrif. Halaman berapa Pak Ustadz? Halaman 2, jilid 2. Kelas, Ustaz. Salah. Alhamdulillah. Kalau sudah, Ummahat lihat ya. Sebenarnya untuk tasrifnya itu di halaman 31. Coba Ummahat maju lagi halaman 31. Tasrif kola itu ada di halaman 31. Kelas sudah terlihat? Kelas. Nah, jadi untuk biar tidak penasaran Budian nanti bisa lihat tasrifnya di halaman 31 jilid 2 ya. Bisa dipahami Budian? Apa tuh? Belum ketemu. Jilid 2. Halaman 31. Ini kan satu buku ini ada 3 jilid totalnya Budian. Gusti. Ya. Maaf. Jilid 2. Ya. Nanti bentuknya seperti ini bentuknya. Nah, bisa terlihat ya. Nah, ada nggak? Ada ya? Ada ya? Ada, Ustaz. Ada. Oh, jilid 2 halaman 31. oh, doang. Oh iya. Iya. Itu kan saya ingin menjawab pertanyaan Budian gitu ya. Jadi saya jawab tuh. Untuk penjelasannya belum saya jelaskan. Ya, belum saya jelaskan. Nah, yang saya jelaskan itu di halaman 2. Kembali lagi di halaman 2 tuh di tabel. Sudah dibuka belum? Kelas? Kelas, Ustaz. Nah, Ummahat lihat di halaman 2. Saya coba untuk menjelaskan. Ya. Saya coba untuk menjelaskan. Ya, nah hapus ya di sini.
abaikan yang lain. Auha lewat dulu. Kita coba fokus kepada pengayaan materi. Di halaman 2. Ya. Tidak detail Ana akan jelaskan. Ya, dari atas tidak Ana jelaskan. Tapi tabelnya saja ya yang Ana jelaskan. Di dalam bahasa Arab itu, Ummahat, ada 2 fiil. Yang pertama namanya fiil sahih. Al-fi'lu as-sahih. Ya. Al-fi'lu as-sahihu. Ya. Yang kedua namanya adalah al-fi'lu al-mu'tal. Al-fi'lu al-mu'tallu. Ya. Nah, fi'il sahih yang kita pelajari nih saat ini nih. Contohnya zahaba, qatala, jalasa. Nah, ini namanya fi'il apa? Sahih. Fi'il sahih. Jadi kita ringkas nih, ini namanya fi'il sahih nih yang kita pelajari. Dari bab 1 sampai bab 6, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ulu. Ya. Itu semua adalah fi'il sahih. Kenapa disebut dengan fi'il sahih? Karena tidak ada huruf ilatnya. Ya. Kalau bahasa kitanya fi'il normal, Ummahat. Fi'il normalnya fi'il tuh adalah fi'il sahih namanya. Nah, ada fi'il yang tidak normal. Kalau bahasa kasarnya ada cacatnya. Kalau bahasa halusnya ya ada ketidaknormalan. Karena ada kemasukan huruf ilat disebut dengan al-fi'lul mu'tal. Ya, apa namanya, Ummahat? Al-fi'lul mu'tal. Al-fi'lul mu'tal. Nah, fi'il mu'tal ini ada buahnya. Nah, Ummahat lihat di tabel. Nah, nih Ummahat lihat nih di tabel nih. Ya, kan ada tabelnya nih. Ya. Di sini ada namanya albina, al-babun. Albina, babun, babul bina. Ya, ini babnya bab 1. Kita belajar bab 1 yang tempo dulu, Ummahat. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Halaman 42 pada jilid 1. Nah, ya kan? Contohnya doroba yadribu. Nah, ini contohnya nih fi'il sahih. Fi'il sahih. Contohnya doroba. Kita udah pernah belajar. Semua kelas yang pindahan dari kelas dal ke kelas ba juga sudah belajar. Ya. Kan ada tuh ya, doroba yadribu dorban, doribun sampai akhir. Nah, itu namanya fi'il sahih pada bab 1. Ummahat tulis di sini bab 1, fa'ala yaf'ilu. Nah, kalau fi'il yang tidak sahih, nih berderet ada banyak. Kita bahas ya. Sampingnya fi'il sahih, namanya apa? Fi'il apa, Ummahat? Mudha'af. Mudha'af. Ya, mudha'af. Ya. Fi'il mudha'af itu adalah fi'il yang huruf tengahnya sama. Huruf tengahnya sama. Lalu digabungkan menjadi tasydid. Contohnya farra. Untuk bab 1 namanya farra. Ya. Farra aslinya adalah fa-ro-ro. Aslinya tuh faroro. Fa'ala. Ya, fa fi'ilnya adalah huruf fa, ain fi'ilnya adalah huruf ra, lam fi'ilnya juga huruf ra.
Karena ro-nya double, disingkatlah menjadi farra. Ya firru. Ya firuru aslinya. Ya. Pokoknya Ummahat ingat-ingat. Oh, fi'il mudha'af itu fi'il yang jumlahnya kelihatannya cuma 2 huruf. Karena satu huruf yang di belakang itu sama digabung dengan tanda tasydid. Ya. Dalam Al-Qur'an ada tuh. Fafirru ilallah. Ya. Firra, firru. Fi'il amarnya firru. Ya. Nah, itu namanya fi'il apa? Mudha'af. Nah, fi'il mudha'af pada bab 1 adalah farra yafirru. Kalau bab 2 beda lagi bawahnya tuh Ummahat. Ronda. Fa'ala yaf'ulu berarti rodda. Bawahnya lagi nggak ada. Bab 3-nya nggak ada. Bab 4-nya ada lagi. Nah, seperti itu cara baca tabel, ya, tabel periodik sorof ya. Oh, bukan ya. Tabel sorof ya. Bukan periodik kimia, bukan ya. Tabel sorof seperti itu. Pahim tunna Ummahat? Pahimlah insyaallah. Insyaallah. Ya. Ustaz, apa boleh nanya nggak Pak? Ya, nah, silakan. Ini kan sini doroba, nasoro, manaa. Bagaimana kita setelahnya, sedangkan ini sama doroba, nasoro, manaa. Di sininya ya ulu, di bawahnya ya alu. Kita tahu dia termasuk dalam itu gimana tahu? Itu ada di pelajaran dulu kita Ibu Dian. Ada bab 1 di halaman 42, fa'ala yaf'ilu. Bab 2, fa'ala yaf'ulu. Bab 3, fa'ala yaf'alu. Bab 4, fa'ila yaf'alu. Bab 5, fa'ila yaf'ilu. Bab 6, fa'ula yaf'ulu. Ada 6 bab. Ada 6 bab yang sudah kita pelajari. Coba. Nah, coba diingat-ingat gitu ya. Kita sudah belajar 6 bab pada fi'il thulathi mujarrad namanya. Fi'il thulathi mujarrad. Fi'il yang jumlahnya 3. Untuk menentukan ini, soalnya nasoro. Surat apa yang lain gitu ya. Misalnya kok bisa tahu kita ini masuk ke yang dulu gitu, Ustaz. Oh iya, kenapa bisa masuk itu? Pertanyaan ini juga sudah pernah ditanyakan ya sebelumnya. Di pelajaran sorof sebelumnya, misalkan doroba yadribu. Kenapa doroba yadribu masuknya fa'ala yaf'ilu? Kenapa nggak fa'ala yaf'ulu? Kenapa nggak fa'ala yaf'alu? Doroba yadrobu misalkan. Kenapa harus doroba yadribu? Kan pertanyaannya itu. Maka jawabannya itu harus dengan mutola'ah. Kita harus menghafalkan bacaan atau kosakata yang ada dari orang Arab. Ya. Kalau zaman dulu pakai kamus. Budian bingung nih, doroba bab berapa ya? Bab 1, 2, 3, 4, 5, apa 6 ya? Coba buka di kamus. Do, ro, depannya do. Ya. Habis do, ro. Habis ro, ba. Nanti muncul tuh di kamus tuh. Doroba, garis, yadribu. Ada harokatnya. Oh, dia bab 1. Taunya dari mana? Dari kamus. Nah, kalau ditanya kamus dari mana? Dari lisannya orang Arab. Ya. Nah, berarti itu tuh kayak fi'il mudhari'nya gitu. Kan nasoro yang gitu. Betul, yang dicari fi'il mudhari'nya. Nasoro yang suruh. Iya, fi'il mudhari'nya. Tapi kan untuk mencari fi'il mudhari' harus tahu fi'il madinya. Ya. Iya. Ya. Itu yang menjadi misteri. Kenapa ya doroba itu bab 1? Ya asal usulnya dari bangsa Arab. Mereka menggunakan
Doroba yadribu, kata kerja fi'il mudhari'nya yadribu bukan yadrubu. Ya. Itu asal usulnya dari bangsa Arab melalui lisan yang mereka gunakan. Nah, itulah makanya Imam Syafi'i jauh-jauh pergi dari Mesir ke Arab ya, Timur Tengah ya, untuk belajar bahasa Arab ya, kepada Arab Badui seperti itu. Pahim tunna umahat? Fahimna insyaallah Ustaz. Pahimna insyaallah. Baik. Berikutnya ada namanya fi'lul misal. Al-misal. Nah, fi'il misal ini adalah fi'il yang awalannya huruf ilat. Ya. Huruf ilatnya adalah huruf waw. Nah, contohnya apa? Wasaba. Wasaba. Ya. Dulu kita belajar juga wa'ada. Ada juga tuh wa'ada. Wa'adallahu alladhina amanu. Wa'adallah. Ya. Berjanji, bersumpah ya. Maghfiratan wa ajran azima. Akan mendapatkan ya namanya pahala ya, ampunan dan pahala ya. Jadi fi'il misal itu adalah fi'il yang depannya huruf waw, huruf ilat waw. Ya. Di situ contohnya ada wasaba, ada wabo'a, ada wajila, warisa, wajuha. Beda-beda ya. Tergantung babnya. Ya. Ingat yang kita bahas ini hanya pengenalan ya Ummahat, bukan pendetailan. Pendetailannya nanti ya, kalau bab 1 sudah selesai, bab 1 jilid 1 ya. Jilid 1 sudah selesai. Ya, jadi jangan dibuat pusing ya Ummahat. Artinya apa ya? Enggak perlu pusing mengartikan, nanti akan dibahas. Ini kita coba untuk pengenalan dan mengetahui cara bacanya dari tabel ini. Lalu berikutnya ada namanya apa Ummahat? Al-ajwaf. Ya, ajwaf ini contohnya ba'a. Kola. Juga masuk tuh. Ya. Artinya fi'il ajwaf adalah fi'il yang tengahnya ada huruf ilat. Huruf ilatnya adalah alif. Catat nih Ummahat nih. Fi'il ajwaf, fi'il yang huruf ilatnya alif ada di tengah. Ya. Fa'ala. Nah, ain fi'ilnya adalah alif. Ya. Fa, ba, ain, la, alif ya. Lam, ain ya. Ba'a, qola, khofa, tola. Seperti itu. Itu disebut dengan al-ajwaf. Ya. Fahim tunna Ummahat? Insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Berikutnya adalah fi'il apa Ummahat? Nakis. Fi'il nakis. Fi'il yang belakangnya ada huruf ilat alif. Contohnya Roma. Ya. Da'a,
ra'a, khasyiya, ya. Nah, untuk nakis tidak harus berhuruf alif, bisa juga berhuruf ya. Contohnya khasyiya. Atau berhuruf waw, artinya rohwa, misalkan. Jadi ada 3 huruf ya, nakis itu bisa bertemu akhirannya alif, bertemu akhirannya ya, dan bertemu dengan akhirannya apa? Wow. Wow. Ya. Itu disebut dengan nakis. Ya. Hanya saja Ummahat untuk yang 2 belakang nih, al-lafif ya. Dan yang terakhir al-multawi itu belum kita bahas. Ya. Sabar. Belum kita baca dan belum kita ketahui. Ya. Kenapa? Karena para ulama memiliki istilah lain. Ya. Berkaitan dengan fi'il lafif dan fi'il al-multawi. Ya, sehingga kalau dijelaskan nanti akan pro dan kontra. Adanya kontradiktif ya terkait dengan istilah. Maknanya sih sama, istilahnya aja. Ya, istilahnya beda gitu ya. Ya, seperti itu. Fahim tunna Ummahat? Fahimna insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kita telah mengetahui. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Silakan. Yang mau bertanya. Ma fi soal? Mafi insyaallah. Ma fi soal insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita lanjut yang tadi tugasnya auha. Ya. Auha itu fi'il apa tuh namanya Ummahat? Ya. Dia tidak ada pada tabel ini. Ya. Karena kalau kita lihat auha ada huruf ilatnya ada berapa? Ada 2. Wow dan ya. Iya, wow dan Ya. ya. Nah, huruf ilat yang ada 2 itu masuknya ke fi'il al-multawi. Ya, al-multawi pada bab sulasi mazid. Nah, loh beda lagi. Berarti nggak Dia ada aslinya tabel. af'ala. Ya. Bocor halusnya di halaman 3, tabel di halaman 3 Ummahat. Ya, tabel di halaman 3 pada bab af'ala paling pojok. Ya, ada kata auso. Nah, auso itu sama dengan auha. Auso. Ini huruf ilat, ini huruf ilat, ini huruf ilat, ini huruf ilat. Dan itu adalah fi'il multawi. Ya. Jadi kalau ditanya ada nggak auha itu? Fi'il bukan? Iya fi'il. Tapi babnya jauh sekali itu babnya. Kita belum bahas. Ya, kita belum bahas. Ya, kenapa ini dijelaskan
ya, agar terbuka wawasan kita ummahat. Ilmu sorof itu sangat-sangat luas ya. Kalau bicara seperti alam semesta, kita belajar fi'il sulasi mujarrad itu baru bumi nih, belum planet-planet lain gitu ya. Masih luas. Jadi ini untuk motivasi buat kita, wah harus lebih semangat lagi belajar ilmu sorofnya seperti itu. Pahim tunna ummahat? Insya Allah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Dan ini adalah pelajaran yang tidak disukai oleh orang Arab ternyata ummahat. Ya. Kenapa? Karena orang Arab kan udah logikanya udah bisa bahasa Arab ya. Kenapa harus belajar lagi yang kayak begini-begini? Iya. Kayak orang Arab sendiri pun belum tentu bisa sampai semua bab dipelajari. Ya. Ya, karena kitab-kitab para ulama itu ahli bahasa kebanyakan bukan dari Arab ya. Ya, dari Irak, dari Mesir, pinggiran-pinggiran Arab, ahli bahasa itu. Maroko gitu ya. Tidak ada, sedikit sekali dari Arab Saudi, dari Yaman apalagi. Ya. Yang benar-benar ahli bahasa berkaitan dengan nahwu dan sorof ya. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke al-babul awal, bab pertama di halaman 62. Ya. Maafi soal? Maafi insya Allah. Maafi insyaallah. Baik. Kembali lagi kita di jilid pertama di halaman 62 ummahat. Ya. Di sini kita coba mengulang pada kalimat paling atas. Wal qismu tsani as-sulasiyu al-mazidu fihi. Ya. Dan ya, pada bagian kedua ya, ialah sulasi mazid. Sulasi itu jumlahnya 3 huruf fa'ala. Mazid tambahan. Fa'ala ada tambahannya. Nah, tambahannya di bab 1 ini nih. Ini tambahan nih, huruf tambahan nih. Alif. Harfu ziyadah namanya. Namanya harfu az-ziyadah. Ya. Huruf tambahan. Kebetulan huruf tambahannya hamzah, bukan alif nih, hamzah Budian. Hamzah. Ya. Di awal. Karena setiap bab tambahannya beda-beda. Ada yang di tengah. Ya. Ya. Ada yang di mana lagi? Ya, rata-rata di tengah ya tambahannya. Ya. Ada yang di depan dan di tengah. Ya. Tapi di belakang nggak ada ya. Hanya di depan dan di tengah. Nah. Totalnya ada berapa bab? Wa fihi isna asyara baban. Waduh. 12. Ada 12 bab. Waduh. 12 bab loh. Ya. 12 banget. Kalau kemarin fi'il sulasi mujarrad berapa bab? Ada 6. 6. Ada 6. Ini 2 kali lipatnya, Ummah. Masya Allah. Banyak banget. 12 Bu Ibu, 12 ya Allah. Iya, Ustaz. Clear. Jangan puyeng. Jangan liar. Ya. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Ya. Tenang. Ya. Kita ikutin aja Ustaz.
Iya, betul. Nggak terasa nanti udah 12 bab aja, Rasa ya. sih Ustaz. Ya, jangan jadi beban, tapi jadi peluang kita untuk menambah ilmu, ya, menambah wawasan. Ingat, di pelajaran kita, di kelas kita nggak ada yang dituntut untuk harus paham. Tidak ada yang dituntut untuk harus ngerjain tugas. Ya. Kalau enggak nanti disetrap, ya. Nggak Harus ada, ya. Ada. nggak ada, ya. Jadi jangan jadi beban. Aduh, pusing nih. Udah ngurusin rumah tangga, ngurusin kerjaan, aduh, ada lagi urusan ini. Jangan begitu, mah. Ya. Kenapa? Jangan jadikan beban, ya. Jangan jadikan beban. Dinikmati saja, dijalani. Tiba-tiba udah 12 bab aja. Kemarin kan tiba-tiba udah 6 bab loh. Nggak terasa udah 6 bab. Yang penting hadir ya Ustaz. Iya betul, Masya Allah. Ini teruntuk Ummahat. Ya, diusahakan Ummahat. Ya, ini kita bukan membanding-bandingkan ya Ummahat. Ada di kelas lain. Ya, di kelas lain. Yang mohon maaf gitu ya, bukan untuk merendahkan, tapi ini sungguh mulia pekerjaannya. Ya, buruh pabrik, kerja di pabrik gitu ya. Ya, tapi malamnya aktif, Masya Allah. Dan bilang kalau menyimak ya, saya lagi bikinin kopi buat suami saya, izin gitu ya. Nggak apa-apa, silakan. Yang penting jangan bikinin kopi buat suami orang, kan begitu. Guru Ya. Maisa. Ya. Jadi jangan jadi beban. Ya, jangan jadi beban. Ya. Karena ini perkara yang membuat kita ini suka dengan Al-Qur'an. Membuat diri kita ini lebih akrab lagi dengan hadis Nabi. Ya, seperti itu. Baik, nah ini yang harus diperhatikan. Ada yang ingin ditanyakan ya, Ummahat tentang 12 bab ini? Ya. Saya coba membacakan di sini ada beberapa 12 bab ya, ada total ada 12 bab. Tapi kita coba masuk ke bab pertama. Karena agar kita lebih mantap ya, pelajaran bab pertama ini butuh waktu yang lebih panjang. Kita coba terjemahkan dulu sedikit di halaman 64 Ummahat. Ummahat lihat di halaman 64, sekaligus ini bagian dari tugas ya. Coba dibuka halaman 64, Al-Amsilah, contoh. Sudah bisa dibuka? Bisa terlihat? Ustaz. Naam, alhamdulillah. Di sini ada beberapa contoh fiil ya, di mana Ummahat akan diberikan tugas untuk mentasrifkan dan membuat contoh kalimat satu saja. Dan ini kerja kelompok. Ya. Pak Ustadz, Kerja kelompok. Ya. Tasrifnya tuh yang mana Pak Ustadz? Saya bingung. Apa yang tasrif fi'il madi ma'ruf apa? Bukan, tasrif usul yang paling atas. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il. La tuf'il muf'alun muf'alun. Uf'ila yuf'alu. Jadi ditasrifkan. Ya. Kita coba untuk kita coba untuk membagi. Nah, yang membagi ini adalah hak prerogatif ketua kelas. Ya. Ada di sini ketua kelas ya? Hadirah? Hadir, Ketua kelas? Ini ada berapa ya Ummahat sekarang ya di kelas ini? Iya, ini harus tahu. Ibu Sajidah harus tahu. Jangan taunya Ibu Rumaisa aja. Ya. Soalnya Ibu Nufaisa kan kayaknya udah nggak ikutan lagi tuh Ustaz. Iya. Jadi untuk Ummahat ya nanti akan dibagi oleh Ibu Sajidah. Nanti Ibu Sajidah ditulis pakai kertas boleh, habis itu di
share atau ditulis lewat WA aja nggak apa-apa. Ya, Sama, dua orang ya. sama Ustaz. Dua orang ya mentasrifkan dua fiil yang ada di sini, lalu dibuatkan contoh kalimat ya, satu, dan itu bekerja sama diskusi ya. Misalkan Ibu Sajida dengan Ibu Rumaisa ya, mau diskusi nih ya. Kalau berjauhan bisa lewat WA, telepon-teleponan gitu ya. Nah, ini kita belajar akroma nih, gimana nih kita tasrifkan dulu. Contohnya apa ya akroma ya? Nah, contoh yang paling utama contoh dalam Al-Qur'an. Kalau ada ya. Saya mau cari contoh Al-Qur'an aja deh. Ya diskusi. Kira-kira betul gak ya? Nah, jadi berdiskusi. Jawabannya hasil diskusi. Ya. Kalau nggak ada dalam Al-Qur'an, ya nggak ada juga dalam hadis, misalkan udah buat kalimat sendiri nggak apa-apa. Ya. Tapi pengumpulannya sama sendiri-sendiri pengumpulannya. Ya. Tidak satu pintu ya. Sendiri-sendiri tetap japri ya, seperti itu. Ya, di sini ada banyak, ada 1 2 3 4 5, ada 18 kayaknya. 15 ya. Ada 15. 15. Ada 15 fiil. Ya. Ini orangnya. Boleh nggak kalau ada yang sama? Boleh, nggak apa-apa. Kan tidak semua orang ini gitu ya, sama contoh kalimatnya. Ya. Misalkan kelompoknya Budian sama Ibu Marwati misalkan. Akroma dan ahsana. Ya. Lalu ummahat yang lain, ab'ada dan askoto ya. Yang lain aslama a'roko ya. Kalau cukup alhamdulillah. Ya. Disertai dengan contoh kalimatnya. Ya, satu saja. Di antara dua fiil tersebut, ummahat bikin satu kalimat yang bagus ya. Ya, seperti itu. Ya. Dan diskusi. Kita harapkan ada diskusi. Ya kan saling mengenal. Siapa tahu kan Ibu Marwati belum kenalan sama Ibu Dede yang baru gitu ya. Atau Ummu Unaisa belum ketemu dengan Ibu Esa misalkan gitu ya. Apa-apa. Jadi berdiskusi dengan ummahat-ummahat yang lain seperti itu. Hal min soal ada yang ditanyakan ummahat? Ustaz, maaf mau absen dulu boleh? Itu Apa? kalau itu yang namanya Zila itu siapa ya, Afwan? Oh iya. Afwan lupa diganti Esa, Bu. Ini baik. pakai akun anak. Siap. Punten. Ya, ada Ibu Esa. Ya, alhamdulillah. Ada Ibu Esa di sini. Terus ada siapa lagi? Sudah ya, sudah semua nih. Nah, yang nggak hadir, dimasukkan saja Ibu Sajidah. Yang tidak bisa hadir, tidak berkenan hadir pada hari ini, nggak apa-apa. Nanti dibuatkan informasi bahwa ada tugasnya seperti ini. Di kelas B. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, ummahat? Silakan. Sini yang tidak hadir itu udah ya, hadir semua ya ummahatnya. Ada yang tidak hadir? Ibu Ida Fauzia. Ibu Marianti ya, Pak Ustaz. Ibu Marianti juga ya. Sedang nggak sehat ya. Ya, dimasukkan saja nanti di tugas ya. Iya, Afwan berarti ada di absen dulu ya, Ustadz. Maaf, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ibu Dian, Ibu Dede, Ibu Evi, Ibu Iur, ada Ibu Marwati, Ibu Rahma, Ibu Rumaisa, Ummu Bukhari, Ummu Zikri, Ummu Ridho, Ummu Unaisah, Ibu Esa, sama Ibu Marianti ya. Ada lagi yang belum disebut. Ibu Ida sudah belum? Ida Fauzia Syam. Ibu Ida Fauzia. Iya. Ya.
Kayaknya bocor tuh. Nih temennya Ibu Rumaisa nih di kelas yang dulu kelas A. Kenapa Ibu Rumaisa nggak kasih tahu? Afwan, Ustadz, Ibu Ida belum masuk grup loh sepertinya Ustadz. Kayaknya belum chatting anak, Ustadz. Oh iya Ustaz. Nggak ada di grup Ustadz namanya. Baru Ibu Rumaisa, Ibu Dede, Oh sama iya, Ibu Esa. Nah, Emang Ibu Ibu Rumaisa Rumaisa agak coba begitu. tanyakan Ibu Ida ini masuknya di kelas mana? di kelas Oh, kelas Oh, E. bukan di kelas B ya, bukan iya ya? baru ingat. Baik. Ya Jadi nggak ada berarti Ibu bukan Ida ya? Fauzia ya? Ya, nggak ada. Adanya Ibu Ida saja. Ya. Baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ummahat. Syukran jazilan. Wa barakallahu fikunna. Pada Ummahat yang sudah hadir pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, dan menjadikan pembelajaran kita menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wa nakhtatim bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.